إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننبئكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال تعالى أيضا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العظيم معاشر المسلمين Rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas izinnya, atas karunia-Nya, alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat hadir bersama untuk menunaikan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada hati kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, pada para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Kembali khatib melalui ini berwasiat untuk diri dan pada seluruh hadirin jamaah yang berbahagia. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, karena takwa itulah harta kita yang paling mahal. Takwa itulah milik kita yang paling mahal. Bahkan takwa itulah milik kita yang abadi. Karena hanya takwa yang kita bawa menghadap Allah SWT. Karena itu Allah selalu berpesan, "Fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wa takun ya ulil albab." Pertanyaanlah oleh karya bekal, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Karena itu fakta pun ya ulil albab. Karena itu bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Bertakwalah wahai orang-orang ulil albab. Para ilmuwan, para intelektual. Jamaah rahimahullah. Salah satu tanda untuk mengukur ketakwaan orang adalah ketika seseorang itu mendapatkan ujian, seberat apapun ujian itu, tapi mereka tetap tumbuh, mereka tetap berkembang, mereka tetap produktif, mereka tetap banyak amal-amalnya. Karena apa hadirin? Karena ujian sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Setiap manusia, tidak hanya orang yang beriman, akan selalu menghadapi ujian. Itulah yang pasti. Tidak ada satupun orang yang dapat menghindari ujian, tantangan dan coba. Karena ujian itu sendiri merupakan tulisannya hidup. Allah berfirman, "Wala nadruwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabir." Dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit, bisyai'in, tidak banyak, bisyai'in minal khawfi, dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang terhadap masa depan. Wal ju' dengan rasa lapar, haus, kekurangan. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati, kekurangan harta, mungkin kegagalan di dalam
kegiatan pertanian, dan lain sebagainya. Bahkan kekurangan jiwa. Meninggalnya orang-orang yang begitu berjasa dalam kehidupan kita. Tapi Allah mengatakan la basyirin shadiq. Beritakan gembira bagi orang-orang yang sadar. Jadi pertama pujian itu ada sebetulnya merupakan keniscayaan. Kemudian yang kedua, dalam pandangan Allah, pujian itu adalah merupakan sarana untuk meniat kualitas keimanan seseorang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, afasidat nas ayyutraku ayyakulu anak bodoh la yufkanu. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, walau la yuftan, padahal mereka belum diuji, mereka tidak diuji. Artinya ujian ini adalah sarana untuk melihat keimanan seseorang. Sehingga di ayat selanjutnya Allah katakan walaupun sadaqal ladzina min qablihim falayat amanallahu alladzina sadaqu walayat laqatan likali. Dan sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sebelum kamu. Maka Allah mengetahui siapa orang yang benar-benar imannya dan siapa yang palsu imannya. Hadirin, jadi ujian bukanlah bentuk kebencian Allah kepada suatu kaum. Demikian juga ujian juga bukan berarti bahwa orang itu sedang diadab. Karena ujian adalah keniscayaan dan ujian adalah sarana untuk melihat keimanan seseorang. Bahkan ujian paling berat yang dihadapi oleh manusia adalah para nabi. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "As-sakrul mada'i tabta al-anbiya sunnal amisal fakisal." Orang yang paling berat mendapatkan ujian dari Allah adalah al-anbiya, para nabi. Kemudian orang-orang semisal Nabi. Jadi semakin tinggi keimanan seseorang akan semakin tinggi ujian yang akan dihadapi. Kemudian ujian juga menjadi sarana, menjadi penghapus dosa bagi orang yang diujinya jika dia sabar dalam ujian itu. Rasulullah bersabda bahwa setiap kalian akan diuji dengan rasa sakit, dengan kesulitan, dengan itu adalah sebuah akan menjadi penghapus sebagian dari dosa-dosa kamu. Itulah hadirin ujian tantangan hidup pasti akan kita hadapi. Namun Allah mempunyai SOP. Allah memiliki standar operasional yang tetap bahwa ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia pasti dalam batas kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini SOP. Tidak ada ujian yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya melainkan sesuai dengan batas kemampuan. Demikian juga Allah memberikan pedoman bagaimana menghadapi ujian. Kita tidak mungkin meninggalkan lari dari ujian, namun bagaimana menguatkan diri sehingga kita akan selalu dapat menghadapi ujian-ujian. Di dalam Al-Quran, surah Al-Anfal, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahti'ullaha wa rasulahu wa la tanazalu fatabshalu wa tataqabaridika wasbiru innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kalian berpapasan dengan sekelompok musuh, berbagai macam kesulitan,
Karena setiap mukmin hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai entitas jamaah, akan selalu menghadapi sekelompok dosa itu. Apa saja sekelompok dosa itu? Rasulullah mengatakan, ada 5 yang senantiasa membuat repot kehidupan orang mukmin. Apa itu? Yang pertama adalah konsus syada'id. Yang pertama adalah al-mu'minu yasuzum, mukmin yang kasus. Itu akan membuat repot. Yang kedua adalah al-munafiku yatugulu. Orang-orang munafik yang pasti juga akan membuat repot mukmin maupun kelompok mukmin. Dan ini sejak dari itu. Mukmin sendiri yang sudah punya penyakit hasud, penyakit iri, dengki, itu membuat metode. Yang kedua, munafik. Dan yang ketiga, wal kafiru yufadil. Yang ketiga adalah orang-orang kafir yang peperangi. Ini juga jelas. Kemudian yang keempat adalah wa nafsus tunazidin, awa nafsu, yang selalu mendorong untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Dan yang terakhir adalah wa syaitan yudhikiru, setan yang selalu pekerjaan utamanya adalah yudhikiru, menyesatkan manusia. Ini Rasulullah mengatakan ada 5 kelompok ini. Dan kelima kelompok musuh ini seringnya tidak merepotkan mukmin secara parsial individu, tapi mereka sering bersekutu, mereka bekerja sama, dan itu akan lebih dahsyat lagi pengaruhnya terhadap. Namun Allah SWT mengingatkan apa yang harus apa yang harus kita lakukan, karena ini akan ada setiap usaha, akan ada pada setiap zat, akan ada pada setiap tempat. 5 kelompok ini kekuatannya itu musuh dari internal berupa hawa nafsu dan setan, dan khusus atau kelompok dari luar eksternal, dan mereka tidak bekerja sama. Kan itu Allah SWT mengingatkan, menghadapi kondisi seperti ini, Allah mengingatkan apa yang kita lakukan, fastudu, kata. Hendaklah kalian hendaklah kalian istiqomah, hendaklah kalian menguatkan tawakal kepada Allah SWT, menguatkan keimanan kita. Inilah kan diri yang harus kita buka pada setiap topik, yaitu membangun hubungan yang lebih kuat dengan Allah, meningkatkan tawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah wasburu qawla katsir, dan perbanyaklah ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Ini yang harus dilakukan oleh setiap mukmin. Karena berzikir kepada Allah akan memberikan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, akan menjadi pekawan hati-hati kalian. Ketika kita semakin jauh dari Allah, maka tentunya akan terjadi masalah. Karena itu ujian janganlah membuat kita justru semakin jauh dari Allah, tapi kita harus semakin mendekat dengan Allah, dan mempertahankan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Interaksikan dengan Al-Quran, salat yang harus kita hakikatkan dengan lebih baik, itulah yang harus kita. Kemudian bertadabbur dengan Al-Quran lebih kuat lagi, sehingga kita semakin kuat di hati. Kemudian yang ketiga, wa atiiullaha wa rasul, hendaknya kalian tetap taat kepada memegang Rasul. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Barang siapa yang senantiasa taat, konsisten, komitmen dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, faqad faza fawzan 'azim, maka dia akan menang, akan mendapatkan kemenangan karena mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali ketika ujian dan cobaan, justru ketaatan kita kepada Allah semakin kendor, dan ibu ada tekanan dua tadi.
Mereka yang patah adalah ketika dia konsisten dan taat pada pembuat dan Rasul. Kemudian yang keempat perintah Allah adalah wala tanaza'u fatafsadu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian Berkelahi. janganlah kalian berbantah-bantahan. Karena kalau kalian berbantah-bantahan, saling bercerai, maka akan hilang rasa takut dari musuh-musuh kalian dan kita akan mudah untuk dikalahkan. Inilah yang dinasihatkan dan diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena musuh bersatu, musuh bekerja sama, tapi orang-orang yang beriman justru bercerai-berai. Karena itu kita dipersatukan dengan pokok-pokok yang menyatukan kita untuk banyak sekali. Namun kita sering mencari dari perbedaan di antara kita. Padahal Allah menjadikan kita sebagai saudara. Ini nambah mu'minuna ikhwata fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Bukankah kita ini bersaudara? Bukanlah sama mukmin itu bersaudara. Tentu persaudaraan itu adalah saling menguatkan antara satu yang lain. Saling menghimpun menjadi sebuah kekuatan. Saling mendoakan. Saling mensupport. Itulah namanya fa'aslihu, yaitu membangun dan memperbaiki hubungannya. Dan yang terakhir adalah wasbir innallaha ta'astantir. Bersabar. Karena kesabaran itulah yang dimiliki, yang telah ditunjukkan oleh generasi-generasi terdahulu, termasuk generasi para rasul, para nabi, para tabi'in, para sahabat. Sabar dalam artian yaitu istiqomah. Sabar dalam artian kuat, tidak mudah putus asa. Kalau bahasa yang mudah tahan batin, tidak mudah menyerah, dan terus bergerak, tidak diam. Itulah kesabaran yang dicontohkan oleh pahlawan. Buka ayat tadi yang pada ta'amuri biyun atarik. Fama wahaduri pahasata fi satirillahi wa ma'adhaqubu wa masaka. Wallahu yuhibbus shadiqin. Betapa banyak dari para nabi dan pengikut-pengikutnya yang gugur di dalam pemerangan. Tapi mereka tidak menjadi lemah. Mereka tidak menjadi gentar. Dia tidak diam. Dia tidak menyerah. Wallahu yuhibbul shadiqin. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Kami itu jasa rahimahullah. Tantangan hidup, coba ujian, dan segala macam itu adalah keniscayaan yang akan dialami oleh setiap manusia. Bukan besarnya ujian bagi kita yang penting, tapi bagaimana kita dalam ujian coba itu kita tetap pupuk, berkembang, produktif, tetap bisa menghasilkan amalan soleh, bisa berkontribusi untuk kemaslahatan, bisa memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya. Itulah ciri ketakwaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima yu'minu min ayati rabbina. Wa taqabbalallahu minni wa minkum qilalatan innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu dhalika tastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم صل على الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الصحابه اجمعين وعلى التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين برحمتك يا رب الراحمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah ghafir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وينبغي الحاجات اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والتوكل اللهم أبسط عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا في الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمهم أمرتنا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان اللهم أعز الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وقنا عذاب النار وأدخلنا بجنة مع الأبرار يا حبيبي يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عباد الله اتقوا الله يطلب بالأرض والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ونذكر الله أكبر